Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tugas besar kali ini, kami dari kelompok 2 mengambil judul yaitu kenaikan harga bahan pokok di masyarakat. Adapun anggota kelompok 2 yaitu yang pertama saya sendiri, Andriani Manik, NIM 17211006, Asri Rizka Pratiwi 17211007, Brema Sembiring 17211009, Naura Aulia Latifa 17211024, dan Cindy Claudia Panjaitan 17211031. Adapun agenda yang kami ambil yaitu yang pertama pengertian bahan pokok, yang kedua dampak yang terjadi akibat kenaikan bahan pokok, yang ketiga faktor yang mempengaruhi naiknya harga bahan pokok, dan yang terakhir yaitu cara mengatasi faktor tersebut. Baik, yang pertama yaitu pengertian bahan pokok. Di Indonesia, kenaikan bahan pokok selalu meningkat tiap tahunnya, di mana bahan pokok adalah salah satu kebutuhan sekunder atau kebutuhan utama dalam melangsungkan kehidupan. Bahan makanan pokok adalah barang-barang yang menjadi pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat. Di setiap wilayah, biasanya kebutuhan akan bahan makanan utama juga berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lokasi, iklim, dan kebiasaan yang muncul di masyarakat. Di Indonesia, bahan makanan pokok sering mengalami kenaikan harga barang-barang, terutama sembako. Dua, dampak yang terjadi akibat kenaikan bahan pokok. Adapun dampak yang terjadi yaitu diantaranya satu, bahan pokok yang naik akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada masyarakat golongan menengah ke bawah. Konsumen yang tergolong ekonomi menengah ke bawah harus menyusun kembali rencana keuangannya. Penghasilan yang sebelumnya cukup untuk membeli banyak bahan pokok sekarang hanya cukup membeli beberapa bahan pokok saja. Yang kedua, konsumsi rumah tangga akan tergerus sehingga mengurangi pembelian barang lainnya. Yang ketiga, inflasi akan meroket, stagflasi mungkin terjadi. Yang keempat, kenaikan suku bunga dapat mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat menengah. Tiga, faktor yang mempengaruhi naiknya harga bahan pokok. Adapun faktor yang mempengaruhi naiknya harga bahan pokok yaitu yang pertama faktor iklim. Perubahan iklim bisa mempengaruhi harga sembako di Indonesia, terutama di masyarakat. Indonesia hanya memiliki dua iklim, tetapi tetap saja iklim terkadang susah diprediksi. Dalam 1 tahun saja musim panas yang lebih panjang dan di tahun depannya musim hujan yang lebih panjang. Petani pun tidak bisa memprediksi kapan mereka akan panen secara teratur. Faktor iklim ini juga sangat menentukan pasokan pangan sehingga selalu ada kerawatan. Namun melihat data, faktor kebijakan juga berpengaruh terhadap lonjakan harga seperti BBM, minyak goreng, hingga tarif angkutan. Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum. Adapun harga jual BBM RON 92 di SPBU saat ini bervariasi tergantung para badan usaha terkecuali Pertamax yang masih di harga 9.000 per liter. Kedua, mendekati hari raya besar. Faktor yang membuat kenaikan harga bahan pokok lainnya adalah ketika akan memasuki hari raya besar. Yang paling mudah kita temukan contohnya adalah saat akan tiba hari raya Idul Fitri. Biasanya orang-orang akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli makanan, kue, baju baru, dan segala macamnya untuk keperluan hari raya Idul Fitri. Menjelang Ramadan, Indonesia juga akan menghadapi kenaikan harga musiman, mulai dari sembako, makanan olahan, hingga tarif angkutan. Dalam 10 tahun terakhir misalnya, inflasi selalu terjadi menjelang dan saat bulan Ramadan, kecuali 2020 saat pandemi COVID-19 melanda. Inflasi saat bulan Ramadan selalu lebih tinggi dari bulan sebelumnya, sebelum akhirnya menurun.
Kenaikan harga sembako tentunya bisa berkontribusi besar terhadap inflasi di Indonesia. Pada 2021, inflasi di Indonesia tumbuh 1,87% dengan makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil sebesar 0,79%, terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Pada 2020 lalu, sumbangsi kelompok makanan, minuman, dan tembakau akhirnya lebih besar lagi, yakni 0,91% saat inflasi hanya tumbuh 1,68%. Yang ketiga, kebijakan. Kenaikan harga bahan pokok juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, di mana pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan dan menurunkan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu seperti harga minyak goreng yang sudah melambung sejak Desember 2021 karena lonjakan harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Merujuk data definitif Kamis 24 Maret 2022, harga CPO sudah melambung 59% selama setahun menjadi Rp6.242 per ton. Harga CPO bahkan menembus rekor tertinggi pada 9 Maret 2022 di Rp7.268 per ton. Empat, meningkatnya permintaan. Saat pandemi melanda Indonesia dan seluruh dunia, aktivitas bisnis baik manufaktur dan bisnis terhenti sebagai upaya menekan laju penyebaran. Ini membuat kapasitas produksi turun sehingga pasokan barang di pasar jadi berkurang. Di sisi permintaan, daya beli juga menurun karena masyarakat menerima dampak pengurangan upah hingga pemecatan, sehingga sisi produksi tertinggal saat permintaan lebih tinggi dari produksi. Barang di pasar pun menjadi langka, maka harga kemudian melonjak. Efeknya bahkan dirasakan hingga kini. Dapat dilihat dalam grafik indeks harga produsen. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, indeks harga produsen telah melonjak 2 kali lipat pada tahun 2021 dibandingkan rata-rata. Akibatnya, harga barang-barang di pasar melonjak, khususnya harga barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga sembako. Cara mengatasi faktor tersebut. Masalah perekonomian tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan cara kerja ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah atau mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam perekonomian. Ilmu ini disebut juga dengan applied economy. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu, bahan pokok adalah barang-barang yang menjadi pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat. Di Indonesia harga bahan pokok naik setiap tahunnya. Kenaikan bahan pokok ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang paling sering mengalami kenaikan harga biasanya adalah beras, yang dapat memicu bahan pokok lain mengalami kenaikan harga. Sehingga banyak masyarakat mengeluh karena tidak dapat membeli bahan makanan seperti sebelum harganya naik. Kenaikan harga bahan pokok sangat dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah. Penyebab meroketnya harga di antara lain karena kurangnya stok pangan, terjadi kekeringan, serangan hama, distribusi yang tidak merata, sampai terjadinya penimbunan barang. Kenaikan harga pangan ini Dan ini adalah dokumentasi kami saat mengerjakan tugas besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.